Halo semuanya, selamat datang di Bobok Channel. Di sini kita akan berbagi kisah hidup yang penuh inspirasi dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, kita mulai. Aku, Salsa, duduk di tepi ranjang sambil memandangi cincin pernikahanku. 2 tahun sudah berlalu sejak hari itu. Hari ketika aku dan Dika mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan yang mewah. Saat itu, semua orang memuji betapa sempurnanya acara tersebut. Keluargaku adalah keluarga kaya, jadi tidak ada yang terlewatkan. Dekorasi megah, gaun pengantin impian, dan bahkan mobil mewah sebagai hadiah dari ayahku untuk pernikahan kami. Salsa, kamu pantas mendapatkan yang terbaik, kata ayah saat memberikan kunci mobil kepadaku di malam resepsi. Aku tersenyum lebar, merasa seperti putri dalam dongeng. Dika pun terlihat begitu bangga menjadi suamiku. Ibu mertuaku, Bu Narti, juga tampak bahagia. Dia memelukku erat-erat dan berkata, "Kamu anak baik, Nak. Kini kamu bagian dari keluarga kami." Namun, siapa sangka bahwa kebahagiaan itu hanya akan bertahan sebentar. Awalnya, segalanya terasa indah. Kami tinggal di rumah yang nyaman, dan aku sering membantu Dika dengan urusannya. Tapi lama-kelamaan, sikap ibu mertua dan Dika mulai berubah. Mereka mulai meminta bantuan kepadaku. Awalnya hal-hal kecil seperti pinjaman mobil untuk keperluan keluarga mereka. Aku tak curiga apa-apa. Bukankah wajar jika keluarga saling membantu? "Salsa, bisa pinjam mobilmu sebentar? Ada rapat penting besok pagi," kata Dika suatu hari. Aku mengangguk tanpa ragu. Lalu, beberapa minggu kemudian, Bu Narti datang padaku dengan alasan lain. "Nak, bisnis keluarga sedang kesulitan. Bisa minta tolong pinjam uang ke ayahmu? Hanya sementara, kok." Aku patuh saja. Setiap kali mereka meminta sesuatu, aku selalu menghubungi ayah. Ayah selalu memberikan apa yang aku minta tanpa banyak bertanya. Bagiku, ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai menantu dan istri yang baik. Lagi pula, keluarga Dika sering mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan semuanya suatu hari nanti. Aku percaya mereka. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat senyum puas di wajah Bu Narti atau Dika setelah permintaan mereka dipenuhi, ada rasa tidak nyaman yang samar-samar menyelinap di hatiku. Namun, aku mencoba mengabaikannya. Aku pikir, mungkin ini adalah cara mereka menunjukkan rasa sayang kepada keluarga baruku. Hingga akhirnya, rasa tidak nyaman itu mulai tumbuh lebih besar. Aku mulai mempertanyakan, apakah semua permintaan mereka benar-benar demi kebutuhan keluarga, atau hanya sekadar memanfaatkan kedermawanan keluargaku? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, tapi aku belum punya jawaban. Yang pasti, aku tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan pernikahanku yang dulunya mewah itu akan berubah menjadi mimpi buruk dalam waktu dekat. Hari itu aku memutuskan untuk diam-diam pergi ke kantor ayah. Sudah beberapa minggu terakhir ini, permintaan ibu mertua dan Dika semakin sering. Uang yang mereka minta jumlahnya semakin besar, dan mobilku hampir tak pernah berada di garasi karena selalu dipinjam tanpa alasan jelas. Aku mulai merasa lelah, tapi tak tahu harus berbuat apa. Rasanya seperti ada beban berat yang menekan pundakku setiap kali mereka datang dengan permintaan baru. "Ayah, aku ingin bicara sebentar," kataku ketika sampai di ruangan ayah. Ayah sedang sibuk membaca dokumen, tapi segera meletakkan ballpoint-nya begitu melihat wajahku. Dia pasti bisa melihat ada sesuatu yang menggangguku. "Ada apa, Nak? Kamu kelihatan pucat," tanyanya khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Ayah, Aku merasa ada yang tidak beres dengan keluarga Dika. Mereka sering sekali meminta bantuan, mobil, uang, bahkan hal-hal lain yang kadang sulit aku penuhi. Awalnya aku pikir ini hanya untuk kebutuhan mendesak, tapi sekarang rasanya seperti mereka hanya memanfaatkan kita." Ayah tersenyum tipis, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. "Salsa, dengarkan baik-baik. Ayah sudah lama curiga bahwa keluarga Dika tidak benar-benar memperlakukanmu sebagai bagian dari keluarga. Mereka hanya tertarik pada kekayaan kita.
Aku terdiam. Kata-kata ayah terasa seperti pukulan telak. Sebagian diriku menolak untuk percaya, tapi di sisi lain, perkataan ayah masuk akal. Semua permintaan mereka selama ini memang terlalu sering dan jarang dikembalikan. Lalu, apa yang harus aku lakukan, ayah? Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Ayah berdiri dari kursinya dan berjalan mendekatiku. Dia meletakkan tangannya di bahuku dengan lembut. Begini, nak. Ayah punya ide. Mulai sekarang, kamu harus berpura-pura jika keluarga kita sedang bangkrut. Katakan bahwa bisnis ayah gagal, dan kita tidak bisa lagi membantu keluarga Dika. Ini satu-satunya cara untuk melihat niat sebenarnya dari mereka. Tapi, apa mereka akan marah? Tanyaku ragu. Itulah tujuannya, Salsa. Jika mereka benar-benar mencintaimu sebagai keluarga, mereka akan tetap mendukungmu meski kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi jika mereka hanya memanfaatkanmu, sikap mereka pasti akan berubah. Ini adalah ujian, nak. Kamu harus kuat. Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih diliputi rasa cemas. Aku tak tahu bagaimana reaksi mereka nanti. Tapi aku sadar bahwa ini adalah langkah yang harus aku ambil. Setelah berbincang sejenak dengan ayah, aku pulang ke rumah dengan tekad baru. Aku akan memberitahu Dika dan ibunya tentang kebangkrutan keluargaku dan melihat bagaimana mereka bereaksi. Di dalam hati, aku berharap bahwa semua ini hanya kekhawatiran yang berlebihan. Tapi entah kenapa, firasat buruk terus menyelimuti pikiranku. Apakah keluarga Dika benar-benar hanya memanfaatkanku? Pertanyaan itu terus bergema dalam benakku sepanjang perjalanan pulang. Beberapa hari setelah percakapanku dengan ayah, aku memutuskan untuk menjalankan rencananya. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku harus melakukannya jika ingin mengetahui kebenaran tentang keluarga Dika. Hari itu, ketika ibu mertua dan Dika datang lagi dengan permintaan baru, aku berusaha menyampaikan kabar bangkrut kami dengan wajah sedih. Bu, Mas, aku punya kabar buruk, kataku pelan, sambil menundukkan kepala agar terlihat lebih meyakinkan. Ayah bilang, bisnis keluarga kita gagal total. Kita bangkrut. Ibu mertua langsung menatapku dengan mata melebar. Apa? Bangkrut? Katanya dengan nada tak percaya. Dika juga tampak kaget, tapi dia segera menyembunyikan ekspresinya. Maksudmu, ayahmu tidak bisa membantu kita lagi? Aku mengangguk, berusaha menahan air mata palsuku. Aku juga masih syok, Mas. Tapi, kita harus menerima kenyataan ini. Mulai sekarang, aku tidak bisa lagi membantu kalian seperti dulu. Awalnya mereka hanya diam. Ibu mertua tampak kesal, sementara Dika menunduk, seolah tengah berpikir keras. Aku sempat berharap bahwa mereka akan tetap mendukungku meski dalam situasi sulit. Namun, harapanku segera sirna ketika sikap mereka mulai berubah drastis. Beberapa hari kemudian, perubahan sikap mereka semakin terlihat jelas. Awalnya hanya perkataan-perkataan kecil yang menyindir, lalu berubah menjadi bentakan-bentakan kasar. Salsa, kenapa kamu malas sekali? Cuci piringmu sendiri. Bentak Bu Narti suatu pagi. Aku menatapnya dengan bingung. Selama ini, aku tidak pernah diminta melakukan pekerjaan rumah, karena ada asisten di rumah. Tapi kini, semua tugas rumah dibebankan padaku. Bu, aku kan sudah bekerja di kantor. Kenapa aku harus mengerjakan semua ini sendiri? Protesku pelan. Kamu pikir uangmu cukup untuk bayar pembantu? Kamu kan sekarang cuma istri miskin. Katanya sinis, membuat hatiku terasa perih. Tak hanya itu, Dika juga mulai bersikap dingin. Dia sering pulang larut malam tanpa memberi kabar, dan ketika aku bertanya, dia hanya menjawab dengan nada ketus. Jangan banyak tanya, Salsa. Kamu sekarang tidak berguna lagi bagi keluargaku. Setiap kata-kata mereka seperti pukulan telak yang membuatku semakin tersiksa. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Semua kebahagiaan yang dulu kurasakan lenyap begitu saja, digantikan oleh rasa sakit dan penghinaan. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika Bu Narti datang dengan wajah cemberut. Ini tagihan listrik bulan ini. Bayar sekarang juga, katanya sambil melemparkan amplop ke arahku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu,
Aku tidak punya uang. Ayah sudah tidak bisa membantu lagi. Lalu apa gunanya kamu di sini? Kalau tidak bisa membayar tagihan, mending kamu pergi saja dari rumah ini. Bentaknya keras. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasanya semakin sulit. Setiap hari, aku merasa semakin diasingkan dan direndahkan. Bahkan, Dika mulai jarang bicara denganku. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, meninggalkanku sendirian dengan beban yang semakin berat. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras membersihkan rumah dan memasak, aku duduk di sudut ruang tamu sambil menangis pelan. Hidupku benar-benar berubah 180 derajat. Dulu, aku adalah wanita yang hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan. Tapi sekarang, aku hanya dianggap sebagai beban oleh keluarga yang seharusnya mencintaiku. Ketika Dika pulang larut malam, dia bahkan tidak menyadari keberadaanku. Dia langsung masuk ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Aku menatap punggungnya dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. Apakah ini akhir dari pernikahanku? Di tengah malam yang sunyi, aku berdoa dalam hati. Aku berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi entah kenapa, firasat buruk terus menyelimuti pikiranku. Aku tahu, sesuatu yang lebih besar akan terjadi dalam waktu dekat. Hari itu, aku sedang membersihkan dapur setelah seharian bekerja keras. Tubuhku terasa lelah, tapi pikiranku semakin kacau. Aku tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi sikap ibu mertua dan Dika yang semakin buruk. Setiap hari, mereka seolah berusaha membuat hidupku semakin sulit. Tapi hari ini, sesuatu yang lebih menyakitkan menungguku. Tiba-tiba, Dika masuk ke dapur dengan langkah cepat. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi sama sekali. Dia menghempaskan sebuah amplop di atas meja, lalu menatapku dengan mata penuh kemarahan. "Salsa, kita perlu bicara," katanya datar. Aku menatapnya dengan bingung. "Ada apa, Mas?" "Kamu tidak punya guna lagi di rumah ini," katanya tegas. Suaranya seperti pisau yang menusuk hatiku. "Keluargaku sudah muak denganmu. Kamu hanya menjadi beban bagi kami." Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai memenuhi mataku, tapi aku mencoba menahannya. "Mas, aku tidak mengerti. Apa salahku?" "Salahmu? Kamu sudah tidak bisa membantu keluarga kami lagi. Ayahmu bangkrut, kamu juga tidak punya apa-apa. Jadi untuk apa kamu tetap tinggal di sini?" Katanya dingin. Aku merasa seperti tertampar berkali-kali. Semua yang dikatakannya benar. Keluarganya memang hanya memanfaatkan kekayaan keluargaku. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Dika, suamiku sendiri, membuat hatiku hancur berkeping-keping. "Jadi, kamu ingin aku pergi?" Tanyaku pelan, suaraku bergetar. Dika mengangguk tanpa ragu. "Ya, Salsa. Kita harus bercerai. Ini demi kebaikan kita berdua." Aku tak bisa menahan air mata lagi. Mereka jatuh deras membasahi pipiku. Aku menatap Dika dengan putus asa. "Apa kamu benar-benar tidak ada sedikit pun rasa cinta padaku?" Dia hanya diam, lalu mengalihkan pandangannya. Jawabannya sudah jelas, tidak ada. Beberapa jam kemudian, aku duduk di ruang tamu dengan wajah penuh air mata. Ibu mertua, Bu Narti, datang dengan senyum sinis di wajahnya. Dia menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. "Nah, akhirnya kamu sadar juga kalau kamu tidak cocok di keluarga ini," katanya dengan nada merendahkan. "Kami sudah memberimu kesempatan selama 2 tahun, tapi kamu ternyata cuma membebani kami. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik." Kataku pelan, suaraku tercekat oleh emosi. "Berusaha? Hah? Yang kamu lakukan hanya meminta-minta kepada ayahmu." Bentaknya keras. "Sekarang ayahmu bangkrut, kamu tidak ada gunanya lagi. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini sebelum kami membuangmu." Setiap kata-katanya seperti belati yang menusuk jantungku. Aku tak pernah membayangkan bahwa keluarga yang dulu menganggapku sebagai bagian dari mereka kini begitu mudah membuangku hanya karena kekayaanku lenyap. Esok harinya,
Aku mengemasi barang-barangku dengan hati yang hancur. Aku tak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian dan barang pribadi. Setelah semua siap, aku berdiri di depan pintu untuk terakhir kalinya. Dika dan ibunya sudah menunggu di ruang tamu. Tak ada kata perpisahan, tak ada ucapan maaf. Hanya tatapan dingin dan senyum sinis dari Bu Narti. "Kamu boleh pergi sekarang," kata Bu Narti sambil melipat tangannya. "Dan jangan pernah kembali ke sini." Aku menatap mereka satu persatu, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Hatiku terasa kosong, seolah semua harapan telah hilang. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di luar, aku berjalan menuju taksi yang sudah menunggu. Saat aku duduk di kursi belakang, aku tak bisa menahan diri. Aku menangis terseduh-seduh, merasakan betapa hancurnya hidupku saat ini. Pernikahan yang dulunya penuh cinta dan kemewahan kini berakhir dengan cara yang begitu menyakitkan. Saat sampai di rumah orang tuaku, aku langsung memeluk ibu dengan erat. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya menangis di pundaknya. Ayah datang dan menepuk pundakku dengan lembut. "Sudah, Nak. Semua akan baik-baik saja," katanya menenangkan. "Ini adalah ujian, tapi kamu pasti bisa melewatinya." Meski dalam kondisi yang sangat rapuh, aku tahu bahwa aku masih memiliki keluarga yang mencintaiku. Mereka adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini, yang benar-benar peduli padaku. Dengan dukungan mereka, aku bertekad untuk bangkit dari keterpurukan ini dan memulai hidup baru. Namun, di balik air mataku, aku juga menyimpan tekad yang kuat. Aku tidak akan membiarkan keluarga Dika lolos begitu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa mereka remehkan. Dan ketika saat itu tiba, mereka akan menyesali semua yang telah mereka lakukan padaku. Hari-hari pertama setelah aku kembali ke rumah orang tuaku adalah hari-hari yang penuh dengan air mata dan perenungan. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Harga diriku, kebahagiaanku, bahkan harapanku untuk masa depan. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Cinta keluargaku. Ibu selalu berada di sisiku, memelukku setiap kali aku menangis, dan memberikan kata-kata penyemangat. "Salsa, kamu lebih kuat dari ini," katanya lembut suatu malam. Ketika aku duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. "Kamu mungkin merasa hancur sekarang, tapi ingatlah bahwa kamu masih punya kami. Kamu tidak sendirian." Ayah juga tak pernah berhenti mendukungku. Dia sering datang ke kamarku hanya untuk duduk di sampingku dan menggenggam tanganku erat-erat. "Nak, apa yang dilakukan keluarga Dika padamu bukan salahmu. Mereka hanya memanfaatkanmu karena kekayaan keluarga kita. Tapi lihatlah, sekarang mereka sudah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ini adalah ujian hidup, dan kamu akan keluar dari ini jauh lebih kuat." Meski awalnya sulit, aku mulai mencoba menerima kata-kata mereka. Aku tahu bahwa mereka benar. Aku harus bangkit dari keterpurukan ini. Tapi bagaimana caranya? Hidupku selama 2 tahun terakhir hanya berputar di sekitar Dika dan keluarganya. Sekarang, tanpa mereka, aku merasa seperti kehilangan arah. Beberapa minggu kemudian, ayah mengajakku untuk bicara di ruang kerjanya. Dia duduk di kursinya, memandangiku dengan senyum hangat. "Salsa, sudah waktunya kamu melangkah maju. Kamu tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah dan meratapi nasibmu. Aku ingin kamu bekerja di kantor." Aku terkejut mendengarnya. "Di kantor, ayah? Apa aku bisa?" "Tentu saja bisa," katanya mantap. "Kamu pintar, Nak. Selama ini kamu hanya belum memiliki kesempatan untuk membuktikan dirimu. Sekarang adalah saatnya. Di kantor kamu bisa belajar banyak hal baru dan membangun kariermu sendiri." Awalnya, aku ragu. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak bisa menjalani pekerjaan itu? Tapi ayah meyakinkanku bahwa dia akan selalu mendukungku, apapun yang terjadi. Akhirnya, aku mengangguk pelan, mencoba memberanikan diri untuk mencoba sesuatu yang baru. Pekan pertama di kantor adalah tantangan besar bagiku. Semua orang tampak sibuk dengan pekerjaan mereka,
dan aku merasa seperti orang asing di tempat itu. Namun di tengah keraguan dan ketidakpastian, aku bertemu dengan Reza. Reza adalah anak sahabat ayah yang baru saja bergabung di kantor beberapa bulan lalu. Dia tampak ramah dan mudah bergaul, serta memiliki senyum yang selalu membuat suasana menjadi lebih cerah. Ketika kami pertama kali bertemu di ruang rapat, dia langsung menyapaku dengan hangat. "Halo, kamu pasti Salsa kan?" "Aku Reza," katanya sambil menjabat tanganku. "Senang sekali akhirnya kita bisa bekerja bersama." Aku tersenyum tipis, masih merasa canggung. "Ya, aku baru mulai di sini. Masih banyak yang harus kupelajari." "Jangan khawatir, kalau ada yang bisa aku bantu, bilang saja ya," katanya ramah. Sejak pertemuan itu, Reza sering membantuku memahami pekerjaan di kantor. Dia sabar menjelaskan hal-hal yang belum aku mengerti, dan selalu memberikan semangat ketika aku merasa frustrasi. Perlahan-lahan, aku mulai merasa nyaman di kantor. Reza juga selalu ada di sampingku, memberikan dukungan tanpa syarat. Hubungan antara aku dan Reza semakin dekat seiring waktu. Kami mulai berbagi cerita tentang kehidupan kami, dan aku merasa lega bisa berbicara dengannya tentang semua yang telah kulalui. Reza mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tak jarang dia memberikan masukan yang membuatku merasa lebih tenang. "Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidupmu selama ini," katanya suatu sore ketika kami sedang minum kopi di kafe dekat kantor. "Tapi lihatlah, kamu sudah jauh lebih kuat sekarang. Kamu berhasil melewati semua itu, dan itu luar biasa." Aku tersenyum, merasakan kehangatan di hatiku. "Terima kasih, Reza. Kamu selalu ada di sini untukku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu." Dia balas tersenyum, matanya berbinar. "Kita akan selalu saling mendukung, Salsa. Kita sama-sama sedang belajar untuk menjadi lebih baik." Dengan dukungan keluargaku dan kehadiran Reza di hidupku, aku mulai merasa seperti diriku yang dulu. Wanita yang percaya diri, mandiri, dan penuh harapan. Meski luka dari masa lalu masih ada, aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi memikirkan Dika atau ibu mertuaku. Mereka adalah bagian dari masa laluku, dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan masa depanku. Namun, di sudut hatiku yang paling dalam, aku masih menyimpan satu tekad yang kuat. Suatu hari nanti, aku akan membalas perlakuan buruk mereka. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku bukan wanita yang bisa direndahkan begitu saja. Dan ketika saat itu tiba, aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pelajaran yang mereka dapatkan dariku. Beberapa bulan berlalu sejak aku mulai bekerja di kantor ayah. Hubunganku dengan Reza semakin dekat, dan perasaan yang awalnya hanya sekadar rasa nyaman perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kami sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, makan siang di kafe favorit, berjalan-jalan sore di taman, atau sekadar duduk berdua sambil berbincang tentang masa depan. Suatu hari, setelah kami menyelesaikan rapat di kantor, Reza mengajakku ke sebuah restoran mewah. Awalnya, aku tak curiga apa-apa. Aku pikir ini hanya ajakan biasa seperti biasanya. Tapi ketika kami tiba di restoran, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu redup menciptakan nuansa hangat, dan lilin kecil di atas meja memberikan kesan romantis. "Apa Reza? Kenapa kita ke sini?" tanyaku sambil tersenyum kecil. Dia balas tersenyum, tapi ada sedikit gugup di matanya. "Aku ingin bicara serius denganmu malam ini." Aku menatapnya dengan rasa penasaran. "Serius? Tentang apa?" Reza menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Salsa, selama beberapa bulan terakhir, kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Kamu membuatku merasa bahagia, damai, dan penuh harapan. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu lagi." Jantungku berdebar kencang. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini, tapi aku masih tak bisa mempercayainya. Aku jatuh cinta padamu, Salsa," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. "Dan aku ingin membangun masa depan bersamamu. Maukah kamu menikah denganku?" Mata kebahagiaan langsung memenuhi mataku.
Aku tak bisa berkata apa-apa selain mengangguk pelan. Ya Reza, aku mau. Dia tersenyum lebar, lalu mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya, terdapat cincin berlian yang indah. Dia memasangkannya di jariku, dan saat itu, aku merasa seperti menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang dalam hidupku. Setelah pertunangan kami, keluarga besar Reza dan keluargaku segera bertemu untuk membahas persiapan pernikahan. Ayah dan ibuku sangat senang melihatku akhirnya menemukan kebahagiaan baru. Begitu juga dengan orang tua Reza, yang menyambutku dengan hangat sebagai calon menantu mereka. Kami sangat bangga memilikimu sebagai bagian dari keluarga kami, Salsa, kata Pak Rendra, ayah Reza, saat pertemuan pertama kami. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan kami yakin kamu akan membawa kebahagiaan bagi Reza. Aku tersenyum, merasa lega bahwa keluarga Reza begitu menerimaku dengan tulus. Ini adalah kontras yang sangat jelas dibandingkan dengan perlakuan keluarga Dika dulu. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ada satu hal yang tak pernah kulupakan, tekadku untuk mempermalukan keluarga Dika. Saat aku mendiskusikan daftar tamu undangan dengan ibuku, aku sengaja menyebut nama mereka. Ibu, aku ingin mengundang Bu Narti dan Dika ke pernikahanku, kataku dengan nada tenang. Ibu menatapku dengan bingung. Kenapa, Nak? Apa kamu yakin? Aku tersenyum tipis. Aku yakin, Ibu. Aku ingin mereka melihat betapa bahagianya aku sekarang. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa mereka remehkan begitu saja. Ayah yang mendengar percakapan itu hanya mengangguk pelan. Lakukan apa yang kamu anggap benar, Nak. Tapi ingat, jangan biarkan dendam menguasaimu. Aku mengangguk, menyadari bahwa niatku bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa aku telah bangkit dari semua penderitaan yang mereka berikan. Persiapan pernikahan berjalan lancar. Segalanya dipersiapkan dengan sangat mewah. Dekorasi megah, gaun pengantin impian, dan undangan yang tersebar ke seluruh teman dan kerabat. Aku juga memastikan bahwa undangan untuk Bu Narti dan Dika dikirimkan tepat waktu. Aku ingin mereka hadir di hari bahagiaku, meski aku tahu mereka pasti akan datang dengan hati dingin. Pada malam sebelum hari pernikahan, aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi cincin pertunanganku. Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi, kebahagiaan, harapan, dan sedikit rasa tegang. Besok adalah hari besar dalam hidupku, dan aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru yang lebih baik. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, aku juga merasa tegang karena rencanaku besok. Aku akan mengungkapkan masa laluku kepada semua tamu di acara pernikahan, termasuk Bu Narti dan Dika. Aku ingin mereka merasakan malu yang sama seperti yang pernah mereka berikan padaku. Besok, semuanya akan berubah, gumamku pelan, lalu memejamkan mata, siap untuk menghadapi hari yang paling penting dalam hidupku. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah di langit biru, dan udara pagi dipenuhi dengan aroma bunga segar yang menghiasi setiap sudut gedung tempat pernikahanku berlangsung. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar, rias, memandangi diriku sendiri dalam balutan gaun pengantin putih yang indah. Gaun itu terlihat seperti mimpi, dengan detail sulaman yang halus dan rok lebar yang memberikan kesan megah. Ini adalah hari bahagiaku, hari ketika aku akan memulai hidup baru bersama Reza. Namun, di balik senyum yang aku paksakan di wajahku, ada semangat lain yang menyala dalam hatiku. Semangat untuk menyelesaikan apa yang telah aku rencanakan. Hari ini bukan hanya tentang kebahagiaanku. Ini juga tentang keadilan bagi diriku sendiri. Dengan tekad yang kuat, aku siap menghadapi Bu Narti dan Dika, serta semua tamu undangan, untuk membuktikan bahwa aku tidak lagi menjadi wanita yang bisa mereka remehkan. Upacara pernikahan dimulai dengan suasana yang khidmat. Musik melodi indah, mengalun, dan aku berjalan menuju altar dengan ayah di sisiku. Setiap langkah yang aku ambil membuatku semakin dekat dengan masa depan yang lebih baik. Di ujung altar, Reza sudah menungguku dengan senyum lebar di wajahnya. Matanya berbinar penuh cinta saat dia menggenggam tanganku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar dicintai dan dihargai.
Setelah upacara selesai, acara resepsi dimulai. Ruangan besar dipenuhi oleh para tamu yang datang dari berbagai kalangan, keluarga, teman, kolega, hingga orang-orang penting dari dunia bisnis ayah. Dekorasi mewah, meja prasmanan yang penuh dengan hidangan lezat, dan suasana yang penuh kehangatan membuat acara ini terasa sempurna. Tapi mataku terus mencari satu hal, kedatangan Bu Narti dan Dika. Awalnya aku tak yakin apakah mereka akan benar-benar hadir. Namun beberapa saat kemudian, mereka masuk ke ruangan dengan langkah ragu-ragu. Ekspresi mereka langsung berubah saat melihat kemewahan acara ini. Mereka tampak syok, seolah tak percaya bahwa aku, yang dulu mereka anggap kere, ternyata masih memiliki kehidupan yang begitu glamor. Aku menatap mereka dari jauh dengan senyum tipis di wajahku. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Setelah acara makan malam selesai, tibalah saatnya pidato. Ayah naik ke panggung terlebih dahulu untuk memberikan sambutan kepada para tamu. Suaranya hangat dan penuh kebanggaan saat dia berbicara tentang betapa bahagianya dia melihatku menemukan cinta sejati dengan Reza. Ketika giliranku tiba, aku berjalan perlahan ke arah podium. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Bu Narti dan Dika yang tampak waspada. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan. Terima kasih banyak atas kehadiran semua tamu undangan hari ini, kataku sambil tersenyum. Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga. Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang perjalanan hidup saya sebelum sampai di titik ini. Aku berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan dengan seksama. Lalu, aku melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Dulu, saya pernah menikah dengan seorang pria bernama Dika, kataku sambil menunjuk Dika yang duduk di barisan belakang. Sorot matanya langsung berubah panik, tapi aku tak peduli. Pernikahan kami diadakan dengan mewah, layaknya dongeng. Tapi sayangnya, itu tidak bertahan lama. Setelah 2 tahun menikah, saya diperlakukan sebagai beban oleh keluarga suami saya. Suara gemuruh mulai terdengar dari para tamu. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, sementara Bu Narti dan Dika tampak semakin gelisah. Mereka memanfaatkan kebaikan keluarga saya. Lanjutku dengan suara yang lebih keras. Mereka meminta mobil, uang, dan segala sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Tapi ketika keluarga saya bangkrut, mereka langsung berubah. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu, bahkan memaksa saya meninggalkan rumah mereka dan menceraikan saya. Para tamu mulai berteriak marah, menunjuk ke arah Bu Narti dan Dika. Beberapa orang bahkan mencemooh mereka dengan suara keras. Saya adalah janda yang belum memiliki anak, kataku, menatap langsung ke arah mereka. Dan hari ini, saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa saya bukan wanita yang bisa mereka remehkan begitu saja. Saya bangkit dari semua penderitaan itu, dan sekarang saya akan memulai hidup baru bersama suamiku Reza. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Para tamu bersorak-sorai, sementara Bu Narti dan Dika duduk diam dengan wajah memerah karena malu. Tak lama kemudian, mereka bangkit dari kursi mereka dan bergegas keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Setelah acara selesai, aku dan Reza duduk berdua di sebuah sudut ruangan. Dia menggenggam tanganku erat-erat, lalu menatapku dengan penuh kebanggaan. "Kamu luar biasa, Salsa," katanya lembut. "Aku bangga padamu." Aku tersenyum, merasa lega bahwa semua sudah berakhir. "Terima kasih, Reza. Kamu adalah alasan aku bisa bangkit dari semua ini." Malam itu kami meninggalkan acara resepsi dengan hati yang penuh kebahagiaan. Esok harinya, kami akan memulai hidup baru bersama, membangun rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku tahu, masa depanku bersama Reza akan jauh lebih indah daripada masa laluku yang pahit. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Aku bukan lagi wanita yang direndahkan oleh keluarga Dika. Aku adalah Salsa, wanita yang telah menemukan kekuatan dan kebahagiaannya kembali.